Bribka Riki Rizal disebut sempat terdiam usai melihat Brigadir Yosua dibunuh di rumah dinas Verdi Sambo. Hal ini disampaikan penasihat hukum Riki Rizal saat bertanya kepada ahli psikolog. Sebagaimana diketahui, pihak Riki Rizal menghadirkan saksi meringankan dari ahli psikologi forensik Nathanael Sumampo dari Universitas Indonesia dalam sidang lanjutan pada Senin 2 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, menanyakan terkait kondisi psikologis kliennya saat peristiwa pembunuhan. Erman Umar mengungkap bahwa kliennya terdiam usai melihat Brigadir J dibunuh di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Menanggapi reaksi mematung atau terdiam, disebut ahli psikologi forensik Nathanael merupakan bentuk reaksi shock atau terkejut. Dijelaskannya bahwa reaksi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa seseorang sedang dikuasai emosi negatif yang intens. Oleh karena itu, Nathanael memaklumi bila Riki tak dapat menyampaikan keterangan yang baik. Sebelumnya, reaksi Riki Rizal usai penembakan Brigadir J terungkap dalam berita acara pemeriksaan ex-ajudan Verdi Sambo Azan Romer. Di dalamnya jelas bahwa Azan Romer menyebut jika dia melihat Riki Rizal dan Kuat Maruf dia mematung setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Selanjutnya, jaksa mengonfirmasi apakah terlihat ada kegelisahan pada dua terdakwa tersebut usai Brigadir Yosua tewas. Romer hanya menyebut jika tidak ada kepanikan dari diri Riki Rizal dan Kuat Maruf saat itu. Sementara itu, sebagai ahli meringankan dalam sidang hari ini, Nathanael mencoba membuktikan bahwa Riki Rizal tidak terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terlebih, Riki Rizal juga disebut mengalami trauma pasca penembakan. Kemudian Nathanael menyinggung keberanian Riki Rizal yang mengatakan tidak terhadap perintah atasannya sendiri, yakni Verdi Sambo. Riki memang menolak instruksi Sambo saat diperintahkan menembak Brigadir J. Menurutnya, permintaan Sambo itu di luar kompetensi dan tingkah laku Riki Rizal. Sebab Riki memiliki latar belakang yang merupakan polisi lalu lintas. Nathanael menyebut Riki Rizal tak memiliki skill untuk menggunakan senjata sehingga berani menolak perintah Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Nathanael menjelaskan dalam wawancaranya Riki mengaku diminta oleh Sambo untuk menembak Brigadir J. Namun Riki dengan tegas menolak perintah Sambo itu alasannya dia tidak kuat mental. Ali, bagaimana Ali melihat ini? Pada saat setelah kejadian, saudara Riki padahal baru habis melihat kejadian. Kejadian Bapak maksud? Kejadian pembunuhan, penembakan. Kemudian dia keluar ruangan ketemu dengan Romer, ajudan. Ajudan bertanya, ada apa bang? Dia tidak menjawab, bengong. Bagaimana psikologi yang menurut saudara kira-kira pendapat ahli? Saya pikir hal tersebut sesuatu, artinya kualitas dari yang namanya menyaksikan suatu peristiwa penembakan. Ini kan peristiwa yang bisa saya katakan peristiwa traumatik. Kenapa peristiwa traumatik? Karena yang bersangkutan kemudian tidak memahami bahwa hal ini akan terjadi sebelumnya, tidak diantisipasi, tidak direncanakan oleh yang bersangkutan. Nah, dalam pasca terjadinya suatu peristiwa traumatik, yang menyaksikan secara langsung ini kan sesuatu hal yang sangat dahsyat. Saya pikir besar kemungkinannya reaksi yang awal muncul adalah reaksi shock atau terguncang, dan itu memang salah satu reaksi segera setelah suatu peristiwa traumatik. Yang bersangkutan sedang atau belum cukup untuk kemudian mendapatkan makna atau memberikan sense atau make sense tentang apa sih yang terjadi sebenarnya, seperti itu Pak. Nah, sehingga dalam saya pikir ketidaksanggupan atau ketidakmampuan yang bersangkutan untuk kemudian menjelaskan secara lengkap tentang apa yang terjadi itu sesuatu hal yang bisa diterima karena itu dia yang bersangkutan masih dalam reaksi shock, dan kualitas dari peristiwa tersebut memang bukan suatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Memang suatu peristiwa yang dahsyat, yang peristiwa traumatik sehingga mampu menampilkan reaksi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.